Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penduduk syurga, laki-lakinya kelak nanti di syurga akan ditinggikan badannya seperti tingginya Nabi Adam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang paling kikir, paling tauhid anak-anak bita hanya ketika kita salat. Kurang lebih 4 bulan yang lalu, hadirnya mulia, ada seorang bapak-bapak pernah berbicara kepada kami. Beliau mengatakan, Ustadz, kita diingatkan kembali akan sosok tokoh besar dunia. Dialah Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah saya bersumpah pada 3 perkara. Hadirin yang mulia, salah satu sumpah Rasulullah, beliau mengatakan, demi Allah, demi Allah. Kata ulama kita, harta yang kita miliki seperti baju yang kita pakai ini. Kisahkan hadirin yang mulia, guru kita Ustaz Dr. Khalid Basalamah pernah bercerita. Dikisahkan hadirin yang mulia bahwa dulu pernah terjadi ada pasutri, pasangan suami istri, orang kaya, tahu kalau manyang. Simak hadirin yang mulia, pasangan suami istri orang yang sangat kaya. Suatu ketika makan dengan suaminya. Sementara makan dengan suaminya, tiba-tiba ada yang ketuk-ketuk pintu. Ada tamu tak datang, 2 jam duduk. Tenan sekali nasulu jenik bambang, padahal niat jadi pertuanan. Kata ulama kita. Yang kedua hadirin yang mulia, wal qaziminal ghaiz. Ciri yang kedua dari orang yang beriman adalah wal qaziminal ghaiz. Simak hadirin yang mulia, bagaimana mungkin Allah suka memaafkan kesalahan kita kalau kita sendiri susah untuk memaafkan kesalahan orang lain. Saya ulang hadirin yang mulia, bagaimana mungkin Allah suka memaafkan kesalahan kita kalau kita sendiri susah untuk memaafkan kesalahan orang lain. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk dengan para sahabatnya. Sementara duduk mempe Nabi tasikan sahabatnya, tiba-tiba Rasul berkata, wahai sahabatku, saksikanlah sebentar lagi akan lewat di hadapan anda seorang calon penghuni surga. Para sahabat pun kemudian menunggu siapa yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alangkah beruntungnya orang itu belum meninggal, tetapi namanya sudah tercatat di dalam surga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirin hadirat yang insyaallah dimuliakan, dirahmati dan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, satu kali mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin,
maka kita mendapatkan 30 pahala dan dihapus 30 dosa kesalahan kita. Saya ulang hadirin yang mulia, nakana nak bita nanai angkanai alhamdulillahi rabbil alamin 1 kali, bahkan dalam hatinya dicatatkan baginya 30 pahala, dihapus 30 dosa kesalahannya. Manusia pertama yang Allah ciptakan adalah Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam itu tingginya 30 meter, lebarnya hampir 4 meter, umurnya 1000 tahun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penduduk syurga laki-lakinya kelak nanti di syurga akan ditinggikan badannya seperti tingginya Nabi Adam. Salah tinggi ta burak-burak ni 30 meter, lebarnya hampir 4 meter, tetapi umurnya kata Nabi 33 tahun. Perempuannya kata Nabi ditinggikan badannya seperti tingginya ibunya Siti Hawa. Siti Hawa itu tingginya 20 meter. Umurnya perempuan di surga adalah 23 tahun. Hadirnya insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia pertama yang Allah ciptakan adalah Nabi Adam alaihissalam. Dalam satu riwayat dikatakan, setelah Allah ciptakan jasad Nabi Adam, maka jasad ini berdiri selama 40 tahun. Setelah itu Allah tiupkan ruh, tiba-tiba jasad ini hidup, Nabi Adam hidup, dan ternyata kalimat pertama yang diucapkan oleh Nabi Adam adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Manusia pertama adalah Nabi Adam, dan kalimat pertama yang diucapkan oleh manusia pertama ini adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua, mari kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang paling kikir, paling tahu gilikan akan nak bita adalah orang yang mendengar namaku disebut dan dia tidak bersolawat kepadaku. Hadirin yang mulia, jangan sampai kita bersolawat kepada Rasulullah hanya ketika kita solat. Terlalu kikir kita, gilik duduki ketika kita bersolawat kepada Rasulullah hanya ketika kita solat. Kurang lebih 4 bulan yang lalu, hadirin yang mulia, ada seorang bapak-bapak pernah berbicara kepada kami. Beliau mengatakan, Ustadz, saya alhamdulillah, kata sang bapak ini kepada saya, Ustadz, alhamdulillah, saya sudah 3 tahun amalkan setiap hari saya bersolawat kepada Rasulullah 1000 kali. Dan ternyata orang itu ada di tengah-tengah kita. Beliau mengatakan, Ustadz, saya sudah 3 tahun amalkan setiap hari saya bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 1000 kali. Kalau orang lain bisa, kenapa kita tidak bisa? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Salah satu kelompok yang akan mendapatkan syafaat. Apa itu syafaat? Pembelaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang senantiasa lisannya basah dengan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hari ini kita berkumpul bersama untuk merayakan Idul Adha atau hari raya kurban. Kita diingatkan kembali akan sosok tokoh besar dunia. Dialah Abul Anbiya, bapaknya para nabi, Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Beliau adalah manusia pilihan yang tentunya menjadi contoh teladan bagi kita semua. Bagaimana kokohnya keimanan beliau, bagaimana sempurnanya akidah dan tauhid beliau, dan bagaimana pengorbanan beliau. Satu perintah dari Allah yang belum pernah ada sebelumnya dan tidak akan ada lagi sesudahnya, yaitu perintah menyembelih anaknya Ismail, anak si mata wayang, anak yang sudah lama dinantikan kehadirannya. Tiba-tiba datang perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih Ismail. Nabi Ibrahim pun kemudian menyampaikan hal tersebut kepada anaknya. Wahai anakku, kata Ibrahim, wahai anakku, sesungguhnya telah datang perintah dari Allah untuk menyembelih kamu. Bagaimana pendapatmu? Nabi Ismail menjawab, kalau memang itu adalah perintah dari Allah, maka laksanakanlah wahai ayahku. Mudah-mudahan
engkau mendapati saya sebagai orang yang sabar. Maka terjadilah drama penyembelihan itu. Nabi Ibrahim menutup wajah Ismail, kemudian beliau mengayunkan pedangnya. Tiba-tiba terbersiklah darah segar di tangan Nabi Ibrahim alaihissalam. Tetapi ketika Ibrahim membuka matanya, alangkah kagetnya beliau, karena ternyata yang disembelih adalah seekor gibas besar yang dibawa oleh malaikat Jibril alaihissalam dari langit, tentunya atas perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Beberapa hikmah yang bisa kita tarik dari sosok seorang Ibrahim alaihissalam. Yang pertama, beliau adalah orang yang sangat patuh dan tunduk kepada setiap perintah Allah subhanahu wa ta'ala, dan menjauhi seluruh larangan-larangan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan keluarkan ia dari segala kesulitan dan akan diberikan kepadanya rezeki yang dia tidak sangka-sangka. Sifat yang kedua yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihissalam adalah beliau terkenal sebagai orang yang sangat dermawan, orang yang sangat gemar berinfak dan bersedekah. Allah berfirman, "Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun." Orang yang beriman itu adalah percaya kepada yang gaib, mendirikan salat dan menginfakkan sebahagian harta yang telah kami anugerahkan kepada mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Demi Allah saya bersumpah pada 3 perkara." Hadirin yang mulia, salah satu sumpah Rasulullah, beliau mengatakan, demi Allah tidak berkurang harta yang disedekahkan. Kata Nabi, carilah rezeki dengan bersedekah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kaziminal ghaiz wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin." Dan bersegeralah kamu, cepat-cepat, tetet-tereki, bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhanmu yang surga seluas langit dan bumi diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman. Siapa itu hadirin yang mulia? Orang yang menginfakkan hartanya baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Ternyata ciri yang pertama yang Allah sebutkan dalam ayat ini, orang yang beriman, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, orang yang mampu menginfakkan hartanya baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Hadirin yang mulia, hati-hati dengan harta kita, hati-hati di barang beranta. Kata ulama kita, harta yang kita miliki seperti air yang mengalir di pipa, kapan ditutup maka dia akan mencari celah lain supaya bisa keluar. Begitu juga dengan harta kita, kapan sudah saatnya dikeluarkan dan tidak dikeluarkan, maka tunggulah, akan banyak sebab harta itu akan keluar. Kata ulama kita, harta yang kita miliki seperti baju yang kita pakai ini, kapan bisa jadi baju? Nanti setelah kainnya dipotong-potong. Begitu juga dengan harta kita, nanti sudah dipotong-potong, baru dia akan menjadi harta yang berberkah untuk kita. Apa itu harta yang berberkah? Harta yang berberkah adalah harta yang bisa memberikan ketenangan kepada kita. Justru sebaliknya hadirin yang mulia, hati-hati ketika Allah subhanahu wa ta'ala menguji kita dengan kekayaan, harta yang melimpah ruah, dan kita kikir untuk bersedekah, berinfak dan berderma, karena Allah subhanahu wa ta'ala bisa saja mengambil semuanya dalam waktu sekejap, bahkan hitungan detik. Dikisahkan hadirin yang mulia, guru kita Ustaz Dr. Khalid Basalamah pernah bercerita. Dikisahkan hadirin yang mulia bahwa dulu pernah terjadi ada pasutri, pasangan suami istri, orang kaya atau kalumanyang. Simak hadirin yang mulia,
pasangan suami istri orang yang sangat kaya suatu ketika makan dengan suaminya. Sementara makan dengan suaminya, tiba-tiba ada yang ketuk-ketuk pintu. Sang istri yang dengar bangkit berdiri buka pintu. Ternyata yang datang adalah seorang pengemis yang minta sesuap nasi, minta sepiring nasi. Maka perempuan ini datangi suaminya dan berkata, ya sementara makan, wahai suamiku, bisa tidak saya mengambil sepiring nasi untuk pengemis yang ada di luar itu? Kata suaminya, tidak boleh. Wahai suamiku, hanya satu piring. Tidak boleh. Wahai suamiku, hanya satu piring. Pokoknya tidak boleh. Kata suaminya yang kikir ini, makanan itu lebih baik dilempar di tong sampah ketimbang diberikan kepada pengemis itu. Menangis istrinya dan berkata, wahai suamiku, tidak berkurang harta kita hanya dengan sepiring nasi. Malam itu mereka bertengkar. Saking hebatnya pertengkarannya, sampai-sampai dikatakan malam itu mereka pisah, cerai, hanya gara-gara sepiring nasi. Apa yang terjadi hadirin yang mulia? 4 tahun kemudian perempuan ini menikah dengan laki-laki yang jauh lebih gagah, jauh lebih kaya dari suami pertamanya. Suatu ketika makan lagi dengan suaminya yang kedua. Sementara makan dengan suaminya yang kedua, tiba-tiba ada lagi yang ketuk-ketuk pintu. Sang istri yang dengar bangkit berdiri buka pintu. Ternyata lagi-lagi yang muncul adalah seorang pengemis yang minta sepiring nasi. Tolong kasih nasi Anda, saya sudah sekian hari tidak makan. Maka perempuan ini datangi suaminya yang sementara makan dan berkata, wahai suamiku, bisa tidak saya mengambil sepiring nasi untuk pengemis yang ada di luar itu, sambil menangis. Wahai suamiku, sambil menangis, bisa tidak saya mengambil makanan satu piring untuk pengemis yang ada di luar itu? Kata suaminya, silahkan wahai istriku, silahkan. Tetapi saya mau tanya, kuku tak nang korodong, angapan tu nungarukamma, kenapa anda menangis? Tidak dijawab. Kenapa anda menangis? Tidak dijawab. Wahai istriku, kenapa anda menangis? Istrinya pun berkata, wahai suamiku, saya menangis karena ternyata pengemis yang ada di luar itu adalah mantan suami saya. Apa kata suaminya yang kedua ini? Wahai istriku, kalau yang di luar itu adalah mantan suami kamu, sekarang saya tanya, tahukah kamu siapa saya? Luis Senja? Tidak. Wahai istriku, ketahuilah, sesungguhnya saya adalah pengemis yang pernah datang 4 tahun yang lalu meminta sepiring nasi kepada anda dan suamimu tidak memberikannya. Inak kami aneh. Ketika saya mendengar suamimu menceraikan kamu, saya langsung berdoa kepada Allah. Saya langsung berdoa kepada Allah, ya Allah, berikan saya harta yang banyak dan izinkan saya menikahi perempuan itu. Dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang mulia, beberapa hikmah yang bisa kita tarik dari kisah ini, dan ini kisah nyata. Yang pertama, hadirin yang mulia, lihat bagaimana Allah membalikkan sebuah kejadian. Bagaimana Allah membalikkan sebuah kejadian yang tadinya orang kaya jadi pengemis, pengemis jadi orang kaya, dan itu mudah bagi Allah. Yulijul laila fin nahar wa yulijun nahara fil lail. Allah yang merubah malam ke siang, siang ke malam. Apalagi kalau hanya persoalan seperti itu. Yang kedua, hadirin yang mulia, hati-hati dengan doa orang yang terzalimi. Hati-hati dengan doa orang yang terzalimi. Niat taubat ribalatta, 2 jam duduk natena kituanai, maka kita termasuk orang yang berbuat zalim kepada orang itu. Ada tamu tak datang, 2 jam duduk tenan sekali nasulu jenis pambanga, padahal niat jadi pertuanan. Kata ulama kita termasuk orang yang berbuat zalim kepada orang itu. Kanimanton tahu sana gigilitna, nakana totoata, taruh dongkokna, kikiri patanna, ka bili kita nduk tedonga, punya ya mama lah sare-sare. Saking kikirnya, mana dosana tiasa na pasariang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil ham. Yang kedua, hadirin yang mulia, wal qaziminal ghaiz. Ciri yang kedua dari orang yang beriman adalah wal qaziminal ghaiz, mampu menahan amarahnya. Napak larang. Salah satu tanda orang yang beriman itu adalah tidak mudah marah. Kata Nabi, ketika anda marah, ketika kita marah,
dalam keadaan berdiri, maka duduklah. Masih marah, berbaringlah. Masih marah, berwudu. Masih marah, sholat 2 rakaat, pasti hilang marah tak. Bagaimana kalau misalnya sudah sholat dan masih marah? Berarti memang keturunan tokoro-koroang. Wal afina anin nas. Ciri yang ketiga dari orang yang beriman itu adalah wal afina anin nas, memaafkan kesalahan orang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Simak hadirin yang mulia, ternyata ciri yang ketiga dari orang yang muttaqin, dari orang yang dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala adalah wal afina anin nas, memaafkan kesalahan orang lain. Simak hadirin yang mulia, bagaimana mungkin Allah suka memaafkan kesalahan kita kalau kita sendiri susah untuk memaafkan kesalahan orang lain? Saya ulang hadirin yang mulia, bagaimana mungkin Allah suka memaafkan kesalahan kita kalau kita sendiri susah untuk memaafkan kesalahan orang lain? Kalau kita ingin Allah suka memaafkan kesalahan kita, maka sukalah juga memaafkan kesalahan orang lain. Hadirin yang mulia, suatu ketika Rasulullah SAW duduk dengan para sahabatnya. Sementara duduk mempe nak pita sikan sahabatnya, tiba-tiba Rasul berkata, wahai sahabatku, saksikanlah sebentar lagi akan lewat di hadapan anda seorang calon penghuni surga. Para sahabat pun kemudian menunggu siapa yang dimaksud oleh Nabi SAW. Alangkah beruntungnya orang itu belum meninggal, tetapi namanya sudah tercatat di dalam surga. Ternyata hadirin yang mulia, tidak lama kemudian muncullah seorang sahabat. Ternyata sahabat itu adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Sahabat menatap Sa'ad dan berkata, alangkah bahagianya Sa'ad, belum meninggal, tetapi namanya sudah tercatat di dalam surga. Hari pertama. Hari kedua, kembali Nabi duduk dengan para sahabatnya. Tiba-tiba Rasul berkata lagi, wahai sahabatku, saksikanlah sebentar lagi akan lewat di hadapan anda seorang calon penghuni surga. Ternyata hadirin yang mulia, lagi-lagi yang muncul adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Sahabat menatap Sa'ad dan berkata, alangkah bahagianya Sa'ad, belum meninggal, tetapi namanya sudah tercatat di dalam surga. Hari ketiga, kembali Nabi duduk dengan para sahabatnya. Lagi-lagi Nabi berkata, wahai sahabatku, saksikanlah sebentar lagi akan lewat di hadapan anda seorang calon penghuni surga. Ternyata lagi-lagi yang muncul adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Amr. Aku takut nai atinna penasaran ni, apa mi anjo amalan na Sa'ad? Kenapa sampai Rasul berkata 3 kali, sampai 3 kali, sampai 3 hari Nabi mengatakan Sa'ad adalah calon penghuni surga. Kemudian Abdullah bin Amr datangi Sa'ad dan berkata, wahai Sa'ad, bisa tidak saya tinggal di rumah anda 3 hari 3 malam? Bisa tidak saya tinggal di rumah anda 3 hari 3 malam? Kata Sa'ad, silahkan wahai Abdullah bin Amr. Apa tujuan Abdullah bin Amr? Erokina cini angkan apa nyo amalan na Sa'ad. Hari pertama, malam pertama dilihat, diperhatikan, ternyata tidak ada yang istimewa. Hari kedua, malam kedua diperhatikan Sa'ad bin Abi Waqqas 24 jam, ternyata tidak ada yang istimewa, tidak ada ibadahnya yang istimewa. Hari ketiga, malam ketiga lewat pun Abdullah bin Amr mengambil kesimpulan, punna kucini anne amalan na Sa'ad biasa-biasa saja, tidak ada yang istimewa. Kok Nabi mengatakan bahwa dia adalah calon penghuni surga? Kemudian Abdullah bin Amr mendatangi Sa'ad dan berkata, wahai Sa'ad, 3 kali saya mendengar Nabi mengatakan anda calon penghuni surga. Saya di sini 3 hari 3 malam perhatikan ibadah anda, tidak ada yang istimewa. Tahu nggak? Sampaikan kepada saya apa amalan anda. Kemudian Sa'ad mengatakan, wahai Abdullah bin Amr, simak baik-baik, dengarkan baik-baik. Mungkin amalan saya adalah apa? Ketika saya hendak pergi tidur, punna lamaya nak ketindro, selalu saya berdoa kepada Allah. Saya selalu berdoa kepada Allah. Apa itu? Punna lamaya tindro, apalah doa nggak? Ya Allah, jika sekiranya ada orang yang berbuat dosa
dosa kepada saya hari ini, ada orang yang berbuat salah kepada saya hari ini, maka saya maafkan kesalahannya dan saya meminta kepadamu ya Allah, ampunkan seluruh dosa-dosanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Apa yang dimiliki oleh seorang Sa'ad? Ternyata Sa'ad tidak memiliki sifat dendam. Tenanya sumpah sifat dendam Sa'ad bin Abi Waqqas. Apa amalannya? Saya ulang untuk yang kedua, hadirin yang mulia. Nah, karena Sa'ad, setiap saya pergi tidur, saya selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jika sekiranya ada orang yang berbuat dosa kepada saya hari ini, maka saya ikhlas memaafkan kesalahannya, saya ikhlas memaafkan dosa-dosanya, dan saya minta kepadamu ampunkan dosa-dosanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allah berfirman, idfa' billati hiya ahsan. Berbuat baiklah kepada orang yang berbuat zalim kepada anda. Allah berfirman, idfa' billati hiya ahsan. Berbuat baiklah kepada orang yang berbuat zalim kepada anda. Kalau kita bisa berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita, itu lumrah, lazim, biasa. Yang hebat adalah ketika kita bisa berbuat baik kepada orang yang berbuat zalim kepada kita, itulah orang yang hebat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sifat yang ketiga yang dimiliki Nabiullah Ibrahim alaihissalam ialah beliau sangat menghormati orang tuanya. Saya ulang hadirin yang mulia, sifat yang ketiga yang dimiliki seorang Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim, adalah beliau sangat menghormati orang tuanya. Orang tuanya adalah Azar, seorang yang musyrik. Bahkan Azar dikenal dalam sejarah sebagai pembuat patung. Tapi Nabi Ibrahim tidak pernah mengucapkan perkataan kasar, apalagi menghardik orang tuanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada dosa yang kapan kita kerjakan di dunia, ada satu dosa yang kapan kita kerjakan di dunia, Allah percepat balasannya di dunia, apalagi di akhirat. Apa itu? Ukul walidain, durhaka kepada kedua orang tua kita. Kata Nabi, siapa yang berbakti kepada kedua orang tuanya, kata Nabi, siapa yang berbakti kepada kedua orang tuanya, tunggulah 2 kali lipat anaknya akan berbakti kepadanya. Sebaliknya kata Nabi, siapa yang durhaka, nanai doraka rimanggena, dia makna, nangai na pakrisi nyawana manggena, nangai na pamati jenis matana manggena, yarika amana. Kata Nabi, tunggulah 2 kali lipat anaknya akan durhaka kepadanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata Nabi, antu anak dorakai yari manggena, anak dorakai yari amana, nakana nak bita, antama pigajai yari sepuluh jarunga. Nampak kulit dong antama anak dorakai yari suruga. Nakana tau toata, amun tulis antu singar ingka singar akan joliji. Saya ulang hadirin yang mulia, simak ini dengan iman. Kata Nabi, antu anak dorakaya rimanggena, riamana, antama pigajaya sebelum jarunga. Nampak kulit dong antama anak dorakaya suruga. Amun tuliatu singar ingka singar kanjoliji. Tentu hadirin yang mulia, sesuatu yang mustahil. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kata ulama kita, siapa yang sholat lebih sembahyang tetapi tidak membaca doa ini, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kata ulama, layak ia dikatakan sebagai anak yang tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Saya ulang hadirin yang mulia, kata ulama kita, siapa yang sholat asambayang ki ingkatena ki baca anne doaya, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kata ulama, layak ia dikatakan sebagai anak yang tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan kata ulama kita hadirin yang mulia, ketika kita baca doa ini, jangan hanya 1 kali. Berapa kali kita baca? Baca sampai 10 kali.
Berapa kali kita baca? Baca sampai 20 kali. Berapa kali kita baca? Baca sampai kita capek. Dan kata ulama, bayangkan seakan-akan orang tua kita ada di hadapan kita sambil kita baca Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahu Akbar sampai doa tadi kuburan kedua orang tua kita. Kata Nabi, meninggal anak cucunya Adam, terputus amalannya kecuali 3 perkara. Yang pertama sedekatun jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga adalah anak soleh yang mendoakan. Allahu Akbar walillahil hamd. Terakhir hadirin yang mulia, Rasul bersabda, sahabat yang paling mulia adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kata Nabi, seandainya seluruh imannya manusia ditimbang dengan imannya Abu Bakar, maka imannya Abu Bakar masih lebih berat. Tetapi yang kedua kata Nabi, tabi'in yang paling mulia adalah Wa'is Al-Qarni. Tabi'in yang paling mulia adalah Wa'is Al-Qarni. Allahu Akbar. Apa nyo amalanna Wa'is? Amalannya Wa'is le bakina kalawing, le bakina denge, amakna dari negeri Yaman ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Pernah menggendong ibunya dari negeri Yaman ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Berapa jarak Yaman dan Makkah? Hampir 2000 kilo. Nah kalawing amakna ke Makkah untuk menunaikan ibadah haji. Kata Nabi, tabi'in yang paling mulia adalah Wa'is Al-Qarni. Kata Nabi kepada Umar, kata Nabi kepada Ali, Ali, Umar adalah salah seorang sahabat yang dijamin masuk surga. Sayyidina Ali salah seorang sahabat yang dijamin masuk surga. Tetapi Nabi berpesan kepada Umar, kepada Ali, Ali, ketika anda ketemu dengan pemuda ini, minta doanya. Allah kabulkan doa pemuda ini. Namanya adalah Wa'is Al-Qarni. Hadirin yang mulia, orang tua, kata Nabi ketika seorang sahabat bertanya, ya Rasul, amalan apa yang terbaik? Nabi menjawab, as-salatu alal waqtiha, salat tepat pada waktunya. Yang kedua kata Nabi, birrul walidain, muliakan kedua orang tua kita. Maaf hadirin yang mulia, salah satu contoh anak yang durhaka kita mau porang. Salah satu contoh anak yang durhaka adalah apa? Pun atau maraing bisa duduk sampai 2-3 jam, tidak ada masalah, enak bicara, adem, tenang. Tetapi ketika bersama orang tuanya 10 menit sudah terlalu lama, mulai gelisah. Kalau ini terjadi kepada kita, kata ulama, demi Allah, sesungguhnya kita termasuk ada yang durhaka. Pun atau maraing bisa duduk sampai 1 hari, sampai berjam-jam, tetapi giliran dengan orang tuanya, giliran dengan ibunya, giliran dengan bapaknya, 10 menit, 20 menit sudah terlalu gelisah. Kata ulama kita, punna carita manggeta amatta, kemudian dia naca di sarana, tenangkan suaranya, berharap punna lompo saranggo kesingkalan roy anakku deh. Kata ulama kita termasuk anak yang durhaka. Anja manggeta punna cerita palang-palangi, apa niatnya kesingkat tersingi perasaan anakku deh. Kata ulama kita, berarti kita sudah termasuk anak yang durhaka kepada kedua orang tua kita. Allahu Akbar. Hadirin yang mulia, hari ini kita sering mencari keramat di luar. Hari ini kita banyak mencari jimat di luar. Kita cari jimat keluar, keramat di luar. Kita lupa, di rumah kita, ribalatta, ada jimatnya jimat, ada keramatnya keramat. Apa itu? Ketika orang tua kita, apalagi ibu, mengangkat tangannya dan dia berdoa untuk anaknya. Allahu Akbar, kata Nabi, doa ibu kepada anaknya sama kedudukannya dengan doa Nabi kepada umatnya, pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi, sungguh celaka seorang anak yang mendapati orang tuanya masih hidup dan tidak menjadikan ia masuk ke dalam surga. Saya ulang hadirin yang mulia, kata Nabi, sungguh celaka orang yang mendapati orang tuanya masih hidup dan tidak menjadikan ia masuk ke dalam surga.
Hadirin yang mulia, tidak perlu dijawab. Ada pertanyaan ulama kita seperti ini. Biasanya kalau orang tua kita masih hidup, apanya yang sering kita ingat? Marahnya atau kasih sayangnya? Biasanya kalau orang tua kita masih hidup, yang sering kita ingat adalah marahnya. Pakak bilina, jarang kita ingat kasih sayangnya. Tetapi setelah orang tua kita meninggal dunia, tertutup matanya untuk selama-lamanya, meninggalkan kita untuk selama-lamanya, baru kita menyesal. Baru kita rindu dengan suaranya, baru kita rindu dengan nasihatnya, baru kita rindu dengan belayangnya. Apa bodeng? Amotera mi anyo manggeta amat tani rampak resi nyawana. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin yang mulia, hari ini tentu banyak di antara kita dingin-dingin anjo pak kasiana pak maina, dingin-dingin hatinya. Allah nyari suara takbir Idul Adha, Idul Fitri, mendengar suara takbir, tiba-tiba teringatlah dengan ibunya datang, jabat tangan dan cium tangannya. Allahu Akbar. Hari ini hadirin yang mulia, ero kelompuan karena Allah Ta'ala, ya, orang tua kita sudah meninggalkan kita. Tentu hadirin yang mulia, yang dikatakan anak berbakti, tentu hadirin yang mulia, bakti kita kepada orang tua kita tidak putus walaupun orang tua kita sudah meninggal dunia. Apa itu? Kita doakan terus. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani sagira. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhumul amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana sigara. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.